Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia setiap tahunnya adalah sampah. Volume sampah akan terus bertambah seiring dengan jumlahnya penduduk yang ada di Indonesia. Bahkan, menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pada tahun 2021 Indonesia menyumbang 68,5 juta ton sampah dan termasuk 17% itu merupakan sampah plastik. Di dalamnya merupakan sampah kosmetik salah satunya. Didukung oleh laporan Mindero Foundation menunjukkan bahwa industri kecantikan global memproduksi lebih dari 120 miliar unit kemasan setiap tahunnya, yang sebagian besar tidak dapat didaur ulang. Pembuangan wadah plastik ini menyumbang hingga 70% dari emisi karbon. Indonesia sebagai negara penghasil rumput laut terbesar di dunia memiliki peran untuk menjawab permasalahan sampah plastik baik regional maupun global. Langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan inovasi e-factory. Edible cosmetic packaging designed with insertion of flower seeds for zero waste. Nah, kemasan kosmetik yang dibuat dari bahan dasar rumput laut coklat yang ramah lingkungan dengan ditambahkan penyisipan biji bunga memiliki fungsi yaitu untuk mengurangi sampah plastik di dunia ini. Adapun harapannya yaitu supaya bibit ini dapat tumbuh seiring dengan degradasi produk yang menjadi pupuk tersebut. Produk ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu ramah lingkungan. Yang kedua ada biodegradable dan compostable, di mana produk ini terbuat dari bahan-bahan yang dapat didegradasi oleh mikroorganisme dalam waktu yang relatif singkat, serta dapat diubah menjadi kompos yang berguna untuk pertanian. Yang ketiga, citra merek yang lebih baik, di mana penggunaan kemasan kosmetik berbahan dasar rumput laut dapat memberikan nilai tambah pada merek kosmetik tersebut. Yang keempat itu ada inovatif, dan yang terakhir, produk kemasan kosmetik yang berbahan dasar rumput laut dapat menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan berorientasi pada produk-produk yang bertanggung jawab sosial. Tahapan yang terakhir yaitu pembuatan alginat rumput laut hijau Ulva lactusa. Yang pertama, cuci terlebih dahulu rumput laut hasil panennya secara bersih dan juga steril. Setelah steril, kita timbang sebanyak 200 gram rumput laut dan juga ditambahkan 200 ml asam asetat 1%. Setelah kita ditimbang dan juga sudah steril, selanjutnya yaitu tahap penghalusan dengan menggunakan alat bantu penghalus seperti blender, mixer, dan lain sebagainya hingga menghasilkan tekstur seperti bubur atau pulp rumput laut basah. Setelah kita haluskan, kita panaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah dihaluskan, selanjutnya yaitu lakukan pemerasan cairan filtrat dengan menggunakan kain sari. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembuatan bioplastik yang dilakukan dengan pengukuran filtrate sebanyak 159 ml lalu ditambahkan dengan 1 ml gliserol. Kemudian dipanaskan dengan suhu dan lama sesuai perlakuan serta dituang ke dalam teflon dengan diameter 20 cm. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan pada suhu 65 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah kering, lembaran bioplastik didiamkan selama 24 jam pada suhu ruangan dan pengambilan lembaran bioplastik dari teflon. Selanjutnya, variabel produk yang diamati. Jadi, variabel yang diamati terhadap produk hasil bioplastik alginat dari rumput laut Ulva lactuca meliputi biodegradasi, ketebalan bioplastik, pengembangan volume bioplastik, persentase penyerapan air, dan transformasi uap air. Demikian penjelasan dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.